Rahayu, cah ayu, cah bagus. Pernahkah kalian merasa ada pintu di dalam diri yang selama ini terkunci? Konon leluhur Jawa mengenal kuncinya bukan dari pusaka, bukan dari mantra panjang, tetapi dari getaran suku kata suci. Hong, Mang, Sang, Ang, Yang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika aksara kuno itu digetarkan dalam keheningan? Dengarkan sampai akhir, karena mungkin gerbang yang kalian cari selama ini ternyata ada di dalam diri sendiri. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Gerbang yang terkunci di dalam diri, suara yang terlupakan. Rahayu, cahayu, cah bagus. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu di dalam diri yang seolah ingin berbicara, tetapi tidak pernah terdengar? Aneh ya. Manusia modern bisa mendengar notifikasi dari ponsel yang bergetar di saku celana, tetapi tidak mendengar suara batinnya sendiri yang sudah berteriak sejak bertahun-tahun. Bisa membaca ribuan komentar di internet, tetapi tidak mampu membaca isi hatinya sendiri. Bisa menghafal banyak kata, tetapi lupa pada satu bahasa yang dulu dikenal leluhur Jawa sebagai bahasa rasa. Aku jadi teringat sebuah pitutur tua yang beredar dari masa ke masa. Sing sopo weruh marang awake dhewe, bakal weruh marang dalan bali. Artinya, siapa yang mengenal dirinya sendiri akan mengetahui jalan pulang. Maknanya sederhana. Orang yang paling jauh tersesat bukan orang yang berada di tengah hutan, tetapi orang yang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Dalam banyak naskah Jawa kuno, manusia dipercaya memiliki gerbang batin, bukan pintu kayu, bukan pintu besi, melainkan lapisan kesadaran yang membatasi pikiran biasa dengan rasa sejati. Masalahnya, gerbang itu perlahan tertutup, ditutup oleh ketakutan, ditutup oleh kesombongan, ditutup oleh kemarahan, ditutup oleh ambisi yang tidak pernah kenyang. Maka lahirlah manusia yang hidup tetapi tidak benar-benar hadir. Berjalan tetapi tidak tahu menuju kemana. Tertawa tetapi batinnya menangis. Lalu para leluhur Jawa mencari cara membuka kembali gerbang itu. Dan salah satu jalan yang mereka tinggalkan adalah ilmu suku kata suci kuno. Bukan mantra untuk menyakiti, bukan ilmu untuk pamer kesaktian, melainkan sarana membersihkan ruang terdalam di dalam diri manusia. Rahasia aksara sing tidak sekedar huruf. Cahayu, cah bagus. Banyak orang mengira aksara Jawa hanyalah sistem tulisan. Padahal bagi sebagian laku spiritual Jawa kuno, aksara adalah getaran. Setiap huruf dianggap memiliki watak energi. Karena itulah aksara Jawa sering disebut sebagai aksara hidup. Kalian pasti pernah mendengar Hono Coroko, Doto Sawala, Podo Joyo Nyonyo, Mogo Bodhongo. Di sekolah mungkin hanya dianggap pelajaran bahasa, tetapi dalam beberapa tradisi kebatinan Jawa, susunan itu menyimpan makna yang lebih dalam. Ada yang meyakini bahwa ketika aksara dibaca terbalik, perhatian manusia dipaksa kembali ke dalam dirinya, bukan lagi bergerak keluar mengejar dunia,
melainkan masuk ke ruang sunyi yang selama ini terlupakan. Maka muncullah laku yang dikenal sebagai coroko balik. Dari belakang menuju depan, ngo to bogomo, nyoyo jodopo, lowo sotodo, korocona ho. Bukan karena huruf-huruf itu memiliki kekuatan sihir, melainkan karena proses membalik pola kebiasaan pikiran. Manusia biasanya terus berlari mengejar sesuatu. Coroko balik mengajarkan berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Melihat luka yang belum sembuh, melihat kesalahan yang belum diakui, melihat ego yang diam-diam memimpin kehidupan. Dalam psikologi modern, ada istilah refleksi diri. Ada pula proses introspeksi. Ketika seseorang memeriksa kembali pola pikirnya, otak mulai membentuk kesadaran baru. Leluhur Jawa melakukan hal serupa dengan bahasa simbol, bukan menggunakan istilah ilmiah, tetapi menggunakan aksara, menggunakan rasa, menggunakan keheningan. Maka jangan heran bila banyak orang tua Jawa dahulu lebih tenang, bukan karena hidup mereka tidak sulit, tetapi karena mereka memiliki ruang untuk bercakap dengan batinnya sendiri. Arti dan filosofi spiritual coroko dan coroko wali. Bagi masyarakat Jawa, coroko wali bukan sekedar klenik atau membalikkan kata tanpa arti. Tradisi ini mengandung makna kehidupan yang sangat mendalam. Untuk membalikkan niat jahat. Secara maknawi, membaca terbalik disimbolkan untuk membalikkan atau mengembalikan niat buruk orang lain, seperti pikiran buruk, santet, sihir atau fitnah, agar kembali kepada pengirimnya tanpa menyakiti kita. Sebagai pengingat sifat manusia, susunan asli Hono Caroko menceritakan kisah hidup manusia dari lahir hingga mati. Ketika dibaca wali atau terbalik, manusia diingatkan untuk melakukan introspeksi diri, mulat sariro, melihat kembali asal-usul penciptaannya agar selalu eling lan waspodo. Untuk kendali nafsu, pembalikan ini melambangkan perjuangan manusia untuk melawan atau membalikkan tuntutan 4 nafsu buruk di dalam diri, amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah, agar kembali tunduk kepada pancer atau pusatnya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kisah seorang empu yang kehilangan rasa. Konon, dalam cerita yang berkembang dalam lingkungan para empu pada masa akhir Majapahit, hiduplah seorang pembuat pusaka yang sangat terkenal. Karyanya dicari para bangsawan, namanya dihormati, hartanya melimpah. Tetapi ada satu masalah, ia tidak bisa tidur nyenyak. Semakin kaya, semakin gelisah. Semakin terkenal, semakin takut kehilangan nama. Suatu malam, ia mendatangi seorang pertapa tua. Pertapa itu tidak memberi jimat, tidak memberi pusaka, tidak memberi mantra panjang. Ia hanya berkata, "Balik no dalanmu, kembalikan jalanmu." Sang empu bingung. Ia merasa sudah berjalan lurus. Ia merasa hidupnya sukses. Tetapi pertapa itu tertawa. Lurus menurut siapa? Menurut dunia atau menurut batinmu? Kalimat itu menghantam lebih keras daripada petir. Berbulan-bulan sang empu mulai menjalani laku diam. Ia mengurangi kesibukan yang tidak perlu. Ia mengurangi kebanggaan yang berlebihan. Ia mulai merenungi aksara-aksara yang dulu hanya ditulisnya tanpa dipahami. Sedikit demi sedikit, kegelisahan itu berkurang. Bukan karena masalah hidupnya hilang, tetapi karena hubungan antara dirinya dan batinnya mulai pulih. Cah ayu,
Cah Bagus. Di zaman sekarang, kisah itu masih relevan. Kita mungkin tidak membuat keris, tetapi kita membuat identitas, membuat citra, membuat topeng. Lalu suatu hari kelelahan mempertahankannya. Dan saat itulah gerbang batin mulai memanggil. Mengajak pulang, mengajak kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya. Namun pertanyaannya, jika gerbang itu benar-benar ada, mengapa para leluhur Jawa menyimpan 5 suku kata yang dianggap sebagai kunci pembukanya? Dan apa hubungan antara Hong, Mang, Sang, Ang, serta Yang dengan perjalanan manusia menuju rasa sejati? Itulah yang akan kita telusuri pada batch berikutnya. Hong Rahayu. Pancok Soro Jowo dan 5 kunci gerbang batin. 5 suku kata yang disembunyikan dalam keheningan. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Setelah para leluhur Jawa memahami bahwa gerbang batin tertutup oleh ego, ketakutan, dan kegaduhan pikiran, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka mencari kunci, karena setiap gerbang pasti memiliki pembuka. Dan dalam berbagai laku kebatinan Jawa kuno, dikenal ajaran mengenai 5 getaran inti yang sering disebut sebagai Poncok Soro Jowo. Bukan sekedar bunyi, bukan sekedar ucapan, melainkan simbol perjalanan kesadaran manusia. Kelima suku kata itu adalah Hong, Mang, Sang, Ang, Yang. Sekilas terdengar sederhana, tetapi justru hal-hal sederhana sering menyimpan rahasia paling dalam. Lihat saja manusia modern, bisa menghafal ribuan password akun, tetapi lupa password menuju ketenangan dirinya sendiri. Padahal leluhur dahulu justru menyederhanakan jalan batin menjadi 5 getaran inti. Dalam Serat Centini terdapat ajaran yang menekankan pentingnya mengenal rasa sebelum mengenal dunia. Karena rasa adalah pintu menuju hakikat. Dunia boleh ramai, tetapi batin harus tetap jernih. Maka 5 suku kata ini dipandang sebagai sarana untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, emosi, dan kesadaran. Bukan benda gaib, bukan pula jaminan kesaktian, melainkan alat untuk membersihkan ruang batin yang selama ini penuh oleh kebisingan. Sebab masalah terbesar manusia seringkali bukan kurang ilmu, melainkan terlalu banyak kebisingan di dalam kepala. Hong, Mang, Sang, Ang, Yang. Mari kita mulai dari yang pertama. Hong. Dalam berbagai laku spiritual Nusantara, Hong sering dipandang sebagai lambang sumber penciptaan. Getaran awal dari segala yang ada. Saat seseorang memusatkan perhatian pada bunyi ini dalam keheningan, yang dicari bukan suara di luar, melainkan kesadaran akan keberadaan dirinya sendiri. Aku ada, aku hidup, aku sadar. Dalam ilmu modern, latihan perhatian seperti ini memiliki kemiripan dengan mindfulness. Ketika fokus diarahkan ke satu titik, aktivitas pikiran yang berlebihan mulai menurun. Gelombang otak perlahan bergerak menuju keadaan lebih tenang. Lalu Mang dikaitkan dengan unsur angin, wilayah rasa, wilayah hati, wilayah intuisi. Banyak orang cerdas gagal mengambil keputusan karena terjebak logika tanpa rasa. Sebaliknya, ada orang sederhana yang mampu melihat arah hidupnya dengan jelas karena hatinya bersih. Maka Mang menjadi simbol penyelarasan antara pikiran dan hati. Kemudian Sang. Dalam tradisi Jawa, air melambangkan pembersihan. Air tidak melawan batu, tetapi mampu mengikis batu yang paling keras,
Begitulah emosi. Ketika tidak dibersihkan, ia mengendap menjadi dendam, menjadi iri, menjadi kebencian, menjadi luka yang dibawa kemana-mana. Sang mengingatkan manusia untuk membersihkan wadah batinnya, karena air keruh tidak akan mampu memantulkan cahaya bulan. Berikutnya adalah Ang. Ini adalah simbol api, api pembakar kotoran batin, api keberanian, api kemauan untuk berubah. Karena banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak mau membakar kebiasaan buruknya. Ingin hasil baru, tetapi mempertahankan pola lama. Itu seperti ingin sawah menghasilkan padi, tetapi yang ditanam justru batu bata. Terakhir adalah Yang. Inilah simbol penyatuan. Kesadaran bahwa manusia bukan pusat alam semesta, bahwa ada yang maha besar di atas segala yang ada, bahwa hidup bukan hanya soal aku, bukan hanya soal milikku, bukan hanya soal keinginanku, tetapi tentang keterhubungan dengan Sang Pencipta dan seluruh kehidupan. Dalam banyak pitutur Jawa dikenal ungkapan urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup hanyalah singgah untuk minum. Maknanya sangat dalam. Manusia hanyalah musafir, datang sebentar lalu pulang. Kesadaran itulah yang membuat seseorang lebih ringan menjalani hidup. Ketika aksara menjadi cermin jiwa, cah ayu, cah bagus, ada kisah yang sering diceritakan secara turun-temurun di beberapa lingkungan spiritual Jawa. Tentang seorang pemuda yang datang kepada seorang guru tua. Pemuda itu meminta kemampuan melihat makhluk gaib. Ia ingin mengetahui dunia yang tidak terlihat. Guru itu hanya tersenyum, lalu bertanya, "Kamu ingin melihat makhluk gaib atau ingin melihat dirimu sendiri?" Pemuda itu terdiam. Guru tua melanjutkan, "Melihat bayangan di luar jauh lebih mudah daripada melihat bayangan dalam diri." Kalimat itu sederhana, tetapi menusuk. Karena banyak manusia ingin membuka mata gaib, padahal mata hatinya masih tertutup. Ingin melihat dunia lain, padahal belum memahami dirinya sendiri. Dalam serat Gatoloco, terdapat banyak sindiran tentang manusia yang sibuk mencari keajaiban di luar dirinya, tetapi lupa membersihkan batinnya sendiri. Padahal, gerbang pertama bukanlah melihat makhluk halus. Gerbang pertama adalah melihat kenyataan tentang diri sendiri. Melihat kesombongan yang tersembunyi. Melihat ketakutan yang dipendam. Melihat luka yang selama ini disangkal. Itulah sebabnya, Panco Aksara Jawa tidak diarahkan untuk mengejar fenomena supranatural, melainkan untuk membangun kejernihan kesadaran. Karena ketika kesadaran menjadi jernih, banyak hal yang sebelumnya kabur mulai terlihat, bukan dengan mata fisik, tetapi dengan rasa sejati. Dan ketika rasa sejati mulai bangun, manusia perlahan memasuki pintu berikutnya. Pintu yang oleh para leluhur Jawa disebut sebagai laku napas, neneng, dan wening. 3 tahapan yang dipercaya mampu menyingkap tirai antara kesadaran biasa dan kesadaran batin. Bagaimana cara para leluhur Jawa menjalankan laku itu? Mengapa keheningan justru dianggap lebih kuat daripada ribuan kata? Dan benarkah penapas dapat menjadi jembatan menuju ruang terdalam dalam diri manusia? Kita akan memasuki rahasia itu pada batch 3. Hong Rahayu. Napas, neneng, wening. Jalan membuka gerbang rasa sejati. Napas yang menjadi jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mendengar istilah membuka gerbang batin, lalu langsung membayangkan makhluk gaib, penampakan atau kemampuan-kemampuan luar biasa. Padahal dalam banyak ajaran Jawa kuno, gerbang batin justru dibuka melalui sesuatu yang paling dekat dengan manusia. Napas. Sederhana sekali. Begitu sederhana sampai sering diabaikan.
Padahal sejak lahir sampai meninggal, napas tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan kesadaran terhadap napas. Dalam berbagai lagu Jawa dikenal pemahaman bahwa napas adalah titipan kehidupan. Karena selama napas masih keluar masuk, manusia masih diberi kesempatan memperbaiki dirinya. Maka tahap pertama disebut sebagai penataan napas. Bukan menahan napas berlebihan, bukan memaksa tubuh, melainkan menghadirkan kesadaran penuh pada setiap tarikan dan hembusan. Tarik perlahan, rasakan masuknya udara. Tahan sejenak secara nyaman, lalu lepaskan perlahan. Dalam beberapa tradisi, perhatian dipusatkan pada bunyi batin tertentu sebagai sarana fokus, bukan karena bunyi itu memiliki kekuatan otomatis, melainkan sebagai jangkar perhatian agar pikiran tidak berlari kemana-mana. Ketika dilakukan dengan tenang, tubuh biasanya mulai lebih rileks, detak jantung menjadi lebih teratur, pikiran yang semula meloncat-loncat perlahan melambat. Ilmu modern juga mengenal hal serupa. Latihan pernapasan yang tenang dapat membantu menurunkan ketegangan dan meningkatkan kemampuan fokus. Leluhur Jawa tidak menyebutnya gelombang otak atau sistem syaraf. Mereka menyebutnya dengan bahasa yang lebih sederhana. Ngempet angkara, nguri pake rasa. Menahan gejolak, menghidupkan rasa. Manusia zaman sekarang kadang lebih hafal spesifikasi telepon genggam daripada irama napasnya sendiri. Lebih tahu kapasitas memori perangkat daripada isi ruang batinnya. Padahal napas adalah pintu pertama yang selalu terbuka. Tidak perlu membeli, tidak perlu mengunduh, tidak perlu berlangganan. Sejak lahir sudah diberikan. Neneng. Ketika tubuh diam, tetapi kesadaran terjaga. Cah ayu, cah bagus. Setelah napas mulai tenang, para leluhur berbicara tentang tahap berikutnya. Neneng. Neneng berarti diam, tetapi jangan salah paham. Diam yang dimaksud bukan tidur, bukan melamun, bukan juga mematikan pikiran secara paksa. Neneng adalah keadaan ketika tubuh tenang, sementara kesadaran tetap terjaga. Dalam beberapa lagu Jawa, seseorang duduk dengan nyaman dan stabil, lalu membiarkan pikirannya perlahan mereda tanpa dipaksa. Ibarat air sungai yang keruh, semakin diaduk, semakin keruh. Semakin dibiarkan tenang, semakin jernih. Begitulah pikiran manusia. Masalahnya, banyak orang takut pada keheningan. Ketika suasana sunyi, justru muncul suara-suara yang selama ini ditutupi kesibukan. Penyesalan lama muncul, ketakutan muncul, kemarahan muncul, luka lama muncul. Dan sebagian orang langsung melarikan diri, menyalakan televisi, membuka media sosial, mencari keramaian. Apapun asal tidak bertemu dirinya sendiri. Padahal dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran Semar, terdapat pesan, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya, menang tanpa merendahkan, sakti tanpa kesaktian, kaya tanpa harta. Maknanya sangat dalam. Kekuatan terbesar bukan menguasai orang lain, melainkan menguasai diri sendiri. Dan penguasaan diri lahir dari kesadaran, bukan dari kegaduhan. Dalam sudut pandang psikologi modern, ketika seseorang berani mengamati pikirannya tanpa langsung bereaksi, ia mulai membangun kemampuan regulasi emosi. Ia tidak lagi menjadi budak kemarahan, tidak lagi menjadi budak kecemasan, tidak lagi menjadi budak impuls sesaat. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai kedewasaan rasa, bukan sekedar kecerdasan pikiran. Karena pikiran bisa pandai berdebat, tetapi rasa yang jernih mampu melihat kebenaran dengan lebih utuh.
wening dan trawangan kasunyatan. Cahayu, Cah Bagus. Inilah tahap yang sering dibicarakan dalam berbagai kisah kebatinan Jawa. Wening, keheningan yang jernih. Keadaan ketika gejolak pikiran mulai mereda dan seseorang mampu hadir sepenuhnya pada saat ini. Dalam bahasa spiritual Jawa, keadaan ini kadang dikaitkan dengan suwung. Tetapi, suwung bukan berarti kosong melompong. Suwung adalah ruang yang tidak dipenuhi kegaduhan ego. Kosong dari kesombongan, kosong dari ketakutan yang berlebihan, kosong dari pamrih yang menyesakkan. Dan justru karena ruang itu menjadi lapang, seseorang lebih mudah melihat dengan jernih. Disinilah muncul istilah yang dalam sebagian tradisi disebut sebagai trawangan kasunyatan. Bukan kemampuan melihat makhluk gaib sesuka hati, bukan pula tontonan mistis, melainkan kemampuan melihat hakikat suatu keadaan dengan lebih jernih. Ada orang yang tampak ramah tetapi berniat buruk. Ada orang yang tampak keras tetapi sebenarnya tulus. Ada keputusan yang terlihat menguntungkan tetapi membawa masalah. Ada kesulitan yang tampak menyakitkan tetapi justru membuka jalan pertumbuhan. Ketika batin semakin jernih, seseorang sering menjadi lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Bukan karena memperoleh kekuatan ajaib, melainkan karena lapisan kebisingan di dalam dirinya mulai berkurang. Maka muncullah yang oleh orang Jawa disebut tahu sakdurunge winarah, mengetahui sebelum diberitahu. Dalam kehidupan modern, ini bisa tampak sebagai intuisi yang lebih tajam, kemampuan membaca situasi, kepekaan terhadap pola, kesadaran yang mampu menangkap isyarat-isyarat kecil yang sebelumnya terabaikan. Aku teringat sebuah pesan yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Jawa lama. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sunyi dari kepentingan pribadi, giat dalam berkarya. Inilah puncak yang sering dilupakan. Tujuan gerbang batin bukan melarikan diri dari dunia, bukan bersembunyi di gunung, bukan mengejar pengalaman-pengalaman aneh, melainkan kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih jernih. Menjadi manusia yang lebih tenang, lebih bijak, lebih peka, lebih berani menghadapi hidup. Karena pada akhirnya, gerbang batin yang terbuka bukan ditandai oleh kemampuan melihat yang gaib, tetapi oleh berkurangnya kesombongan, berkurangnya ketakutan, berkurangnya kebencian, dan bertambahnya kejernihan hati. Cahayu, Cah Bagus, kini kalian telah menelusuri 3 lapisan perjalanan. Aksara sebagai cermin diri, pancaksara sebagai simbol penyelarasan batin, dan napas, neneng, dan wening sebagai jalan menuju rasa sejati. Maka sebelum kita berpisah malam ini, marilah sejenak menundukkan kesadaran ke dalam diri. Rasakan nafas yang sedang keluar masuk. Rasakan kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita. Dan dengarkan pitutur tua ini. Ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono, ajining jiwa soko roso. Artinya, harga diri terlihat dari ucapan, harga raga terlihat dari penampilan, harga jiwa terlihat dari rasa.
terjadilah kejernihan dalam pikiran, terjadilah kelembutan dalam hati, terjadilah keberanian untuk mengenal diri sendiri, terjadilah ketentraman yang tidak bergantung pada keadaan dunia, terjadilah kesadaran untuk berjalan lebih dekat kepada Sang Pencipta melalui kebajikan, kejujuran, dan rasa yang jernih. Hong Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sapa sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.